Halo. Ya. Ya. Pul. Oh. Ya. Ya. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Menurut Stephen P. Robbins, seorang ahli teori manajemen, beliau mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pengertian itu tidak hanya berhenti dari satu ahli saja, tapi banyak ahli. Kurang lebih sebagai berikut. Nah, setelah membaca dan mendengar dari berbagai macam ahli, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan itu adalah setiap perbuatan yang ditentukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari berbagai macam pengertian tentang kepemimpinan yang tadi sudah dijelaskan, unsur-unsur itu adalah unsur pemimpin atau orang yang memengaruhi. 2. Unsur orang yang sebagai pihak yang dipengaruhi. 3. Interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses memengaruhi. 4. Unsur tujuan yang kehendak dicapai dalam proses memengaruhi. Yang kelima, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil memengaruhi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua komponen yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Kepemimpinan berfokus pada memberikan arah dan visi, memotivasi, mempengaruhi, dan memberdayakan karyawan. Sedangkan manajemen berfokus pada pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Manajemen terdiri dari penerapan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin melalui perencanaan, penganggaran, penempatan staf, dan sebagainya. Hubungan yang baik antara kepemimpinan dan manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikutnya kita akan membahas tentang efektivitas dan efisiensi. Strategi kepemimpinan sebagai pengimplementasian fungsi-fungsi kepemimpinan sangat besar pengaruhnya. Kepemimpinan untuk memberi efektivitas organisasi karena merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam kegiatan menggerakkan anggota organisasi melalui pengembangan motivasi kerja yang berkaitan dengan kinerja dan produktivitas organisasi. Efektif berbeda dengan efisien. Sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Sebaliknya, sesuatu yang dilakukan dengan efektif belum tentu efisien. Kira-kira efektivitas itu kayak apa sih? Dengan kata lain, efektivitas dapat digambarkan dengan melakukan sesuatu yang tepat, yang berarti kegiatan atau pekerjaan telah mencapai target. Efektivitas berkenaan dengan hasil akhir atau pencapaian organisasi, yaitu efektivitas berorientasi pada pencapaian. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi anggota organisasi agar termotivasi melaksanakan tugas tanpa paksaan dengan antusiasme yang tertuju pada tujuan bersama organisasi. Pemimpin efektif harus memiliki strategi yang tepat untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, efisien, dan produktif demi tercapainya tujuan organisasi. Strategi kepemimpinan berasal dari dunia militer, yang berarti giat untuk memenangkan suatu tujuan dalam organisasi. Strategi berarti cara untuk memengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota agar mendukung tujuan organisasi. Strategi kepemimpinan melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan organisasi dan anggota, serta penggunaan taktik yang paling tepat untuk memotivasi individu dan kelompok kecil agar bekerja optimal. Ayo kenalan sama Steve Jobs. Siapa sih Steve Jobs itu? Steve Jobs adalah pendiri Apple dan juga inovator di balik produk seperti iPhone dan juga iPad. Filosofinya adalah stay hungry and stay foolish, menginspirasi perubahan besar di dalam dunia perusahaan yang dimiliki oleh Steve Jobs. Di antaranya ada Next, Apple. Selanjutnya adalah perkembangan bisnis oleh Steve Jobs. Perkembangan bisnis yang dilakukan oleh Steve Jobs adalah mendirikan Apple dan menciptakan produk ikonik seperti iPhone dan juga iPad. Setelah dipecat, ia membangun Next dan juga Pixar. Lalu pada tahun 1997,
Steve Jobs kembali ke Apple dan menjadikan Apple sebagai perusahaan teknologi. Mari kita kenalan mengenai gaya kepemimpinan dari Steve Jobs. Yang pertama ialah Steve Jobs memiliki visi yang kuat dan juga motivasi yang tinggi. Apalagi selanjutnya yang kedua adalah kontrol ketat, terus ada berani mengambil resiko dan juga fokus terhadap keberhasilan Steve Jobs. Pastinya ada tantangan yang telah dilakukannya, yaitu adalah menghadapi persaingan yang ketat. Setelah itu ada kritik terhadap gaya kepemimpinannya. Selain itu ada menciptakan inovasi yang terbaru, dan yang terakhir adalah mempertahankan keberlanjutan Apple setelah kepemimpinan. Dari tantangan yang telah dilakukan oleh Steve Jobs, pastinya ada dampak keberhasilan yang telah diraihnya. Di antaranya adalah revolusi dalam industri teknologi, dan yang kedua adalah transformasi Apple menjadi raksasa global.